Selamat bertemu. Dalam pertemuan minggu ini kita akan bicarakan satu topik yang cukup menarik dan juga penting dalam pemahaman kita atau perlengkapan kita menghadapi eh, dunia nyata. Kita akan sedikit membahas tentang perspektif dalam angka atau terkait dengan angka. Saya paham betul program studi yang mengambil mata kuliah ini beragam dari program studi yang berlatar belakang eksakta seperti sipil atau informatika, namun juga banyak program studi yang bukan berlatar belakang eksakta dalam artian seperti IPA sewaktu SMA, seperti komunikasi atau misalnya psikologi atau manajemen. Namun tentunya mata kuliah ini dirancang bukan untuk membahas matematika secara keilmuan uh, inti matematika, namun lebih ke arah pemahaman dan logika terkait dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kita akan melihat untuk perspektif dalam angka dalam pertemuan kali ini. Kita mulai dengan melihat data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait dengan era PBN dari tahun ke tahun. Kita lihat dari tahun 2014, 15, 16, 17, sampai terakhir 19. Kita melihat angka era APBN kita dari tahun ke tahun yang tentunya naik turun. Banyak faktor, jadi bukan itu yang dibahas, namun saya ingin melihat atau mengarahkan fokus kita semua pada besaran angka era APBN yang kita miliki, yaitu 1.607,3 triliun rupiah. Dapat dibayangkan atau apakah mudah untuk dibayangkan angka sebesar itu, 1.607 triliun. Dan kalau lihat dari tahun ke tahun, 14 sampai 19 sekarang, angka anggaran belanja negara kita berada di atas 1.000 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar. Biasanya dalam hidup sehari-hari kita hanya mungkin dalam dompet kita menyimpan uang puluhan ribu, ratusan ribu. Cukup jarang rasanya orang menyimpan uang tunai dipegang sekaligus dalam bentuk jutaan. Misalnya saya pikir di saat-saat seperti ini hampir tidak ada orang yang membawa uang tunai misalnya 5 juta rupiah dalam kantong. Jadi makanya perspektif dalam angka untuk hal ini, khususnya untuk angka-angka besar, menjadi penting. Terutama kaitan dengan misalnya era APBN yang sejumlah 1.600 sekian triliun rupiah. Di sisi lain, kita juga melihat angka kecil, small numbers. Kalau kita lihat dari gambar ini, berbagai macam benda, objek. Saya mulai dari sini, mungkin sel darah merah berukuran 7 mikrometer atau 7 mikron. Bakteri, sejenis bakteri berukuran 0,5 mikrometer. Dan tentunya sekarang yang lagi hangat dan sedang kita hadapi bersama, virus corona. Virus corona di sini berukuran 0,1 mikrometer atau mikron. Seberapa kecil 0,1 mikrometer itu? Apakah dapat kita bayangkan? Kalau kita melihat penggaris yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, paling kecil, skala terkecil yang dapat kita baca dengan penggaris yang dapat kita temui sehari-hari 1 mm. Ini 0,1 mikrometer. Jadi untuk perbandingkan 1 mikrometer itu, kalau kalian punya skala 1 mm yang saya gambarkan secara dibesar-besarkan, misalnya sejauh ini,
yaitu 1 mm. 1 mikron artinya kalian harus membagi rentang ini sebanyak 1 juta bagian sama besar. Itu adalah 1 mikron. Di dalam pemahaman kita sehari-hari hampir tidak terbersit pemahaman yang konkret bagaimana kita melihat 1 mikron itu. Jadi makanya pemahaman tentang angka besar maupun angka kecil sebagai pendahuluan selalu berada di sekeliling kita. Angka besar tadi saya sudah sampaikan terkait dengan anggaran belanja negara Indonesia 1.600 triliun rupiah. Angka kecil virus corona yang sangat kecil, bisa juga angka besar jarak dari bumi ke matahari misalnya. Juga termasuk angka-angka yang menggambarkan numbers dalam angka yang besar. Nah, dalam penulisan kita tentunya akan bergelut atau bersinggungan dengan bagaimana menuliskan angka, baik itu angka besar maupun angka kecil. Kita sudah tahu tentunya kalau kita bicara tentang 10, 1000, 100.000, kita bisa tulis dalam 10 notasi angka yang sudah kita pahami. 1 miliar ada 9. Angka 0 ada 9 buah. Bagaimana jika kita memiliki 100 triliun? Maaf nih 100 triliun. Ada berapa angka nolnya? Dan bagaimana penulisannya? Bagaimana dengan 1 triliun? Tentunya semakin besar angkanya akan semakin banyak atau semakin panjang penulisan yang kita lakukan. Dan seringkali menjadi hal yang tidak praktis dalam penulisan sebuah artikel, misalnya dalam sebuah laporan dan sebagainya. Demikian juga berlaku untuk angka kecil. Untuk angka kecil ini saya contohkan beberapa angka besar, namun juga berlaku untuk angka kecil. Semakin kecil, semakin panjang angka yang terlibat dan semakin tidak praktis dalam penulisan kita dalam berbagai format. Oleh karena itu, kita biasanya menggunakan sebuah pendekatan notasi yang dapat kita gunakan untuk mempermudah hidup kita dalam penulisan minimal. Jadi ada yang disebut dengan scientific notation atau dalam bahasa Indonesia tentunya notasi saintifik. Ini untuk membantu kita dalam penulisan angka, baik itu angka besar maupun angka kecil. Jadi prinsipnya adalah angka ditulis dalam atau rentang 1 sampai 10 dan diberikan pengali pangkat 10. Jadi apa maknanya seperti ini atau bagaimana contoh konkretnya? Kita melihat scientific notation atau notasi saintifik di sini ditulis dalam bentuk A yang berwarna biru dikali 10 pangkat X. Nilai A sendiri berada pada rentang lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10. Sedangkan X berada atau bilangan bulat yang dapat memiliki nilai positif maupun memiliki nilai negatif. Jadi kita akan langsung aja melihat contoh. Kalau pertama kita lihat angka 3042. Jadi 3042 ini 3042 sama dengan 3042 dikali 10 pangkat 0. Kita tahu 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi semua bilangan dikalikan oleh 1 akan tetap sama dengan diri sendiri, yaitu 3042. Nah, bagaimana jika saya misalnya menuliskan seperti ini? Saya akan tulis 3042, saya kalikan dengan 10,
Tentunya kalian bisa bertanya, wah itu kan berubah nilainya. Betul, tapi kalau saya dibagi dengan 10, saya sama artinya dengan mengalikan dengan 1. Karena 10 per 10 adalah 1. Namun, di sini saya akan menuliskan 3042 dibagi 10 dikali oleh 10. Nah, di sini kita dapat melihat 3042 saya dapat nyatakan menjadi 304,2 yang merupakan bagian ini dikalikan oleh 10 pangkat 1. Nah, tapi bagaimana jika saya meneruskan proses berikutnya, saya tidak kalikan dengan 10 dan saya bagi dengan 10, tapi saya kalikan dengan 100 dan dibagi dengan 100. Jadi, saya tulis 3042 dibagi oleh 100 dikali oleh 100. Tentunya pengali dan pembagi 100 memberikan nilai 1. Jadi sebetulnya angka itu tidak berubah, namun saya akan merubah notasi yang digunakan. Di sini 3042 menjadi 30,42 yang merupakan 3042 dibagi 100, sedangkan 100 sendiri adalah 10 pangkat 2. Namun sesuai dengan kondisi yang ada, dengan notasi saintifik sebelumnya, yaitu A dikali 10 pangkat X, di mana A berada pada 1 dan 10. Belum pada kondisi yang kita inginkan karena masih 30,42 lebih dari 10. Jadi berikutnya saya lakukan lagi 3042 saya bagi dengan 1000, saya kali dengan 1000. Sama juga dengan kondisi tadi, 1000 dan 1000 dikali 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Jadi tidak merubah nilai, namun merubah notasi. Di sini, saya akan peroleh 3042, 3,042 yang berasal dari 3042 dibagi oleh 1000. Saya kalikan dengan 1000 yang merupakan 10 pangkat 3. Jadi prosesnya inilah hasil akhir yang kita inginkan dalam notasi saintifik. 3,042 dikali oleh 10 pangkat 3. Nah, secara operasional untuk mudahnya kita melihat seperti ini. 3042 kita ingin mengambil angka 3 karena angka 3 adalah angka yang kita inginkan. A antara 1 sampai 10. Saya kalikan dengan 10 pangkat X. Jadi saya lihat, saya ingin mengambil koma ada di sini. Terus saya tinggal hitung berapa lompatan yang saya lakukan dari koma itu. 1 lompatan, 2 lompatan, 3 lompatan ke belakang. Jadi X adalah, nilai X di sini adalah 3. Jadi secara singkat 3,042 dikali 10 pangkat 3. Mirip dengan kondisi tadi, kita melihat angka kecil sekarang. Jadi saya melihat 0,0002 atau sebetulnya adalah 2 per 10.000. Dikalikan 10 pangkat 0 atau 10 pangkat atau sama dengan 1 sehingga tidak merubah angka. Namun sama seperti sebelumnya, saya ingin mengalihkan dengan 10 dan saya kalikan dengan 10. Tentunya tidak mengubah nilai karena dikalikan dengan 1. Namun dalam notasi saya akan ambil ini, yaitu
2/10.000 dikali 10, artinya 2/1000 dikali 1/10, atau 2/1000 dikali 10 pangkat min 1. Sehingga 0,0002 dapat menjadi 0,002, yaitu angka yang saya beri kotak di sini, dikali oleh 10 pangkat min 1. Argumen yang sama dapat saya lakukan. Jadi saya tidak mengalihkan dengan 10/10, tapi saya kalikan dengan 100/100. Sehingga saya peroleh 2/100 dikali 10 pangkat min 2. Di sini dapat dilihat 0,02 adalah 0,02 dikalikan oleh 10 pangkat min 2. Lagi-lagi perlu diingat, notasi saintifik adalah A dikali 10 pangkat X, di mana A berada pada rentang 1 dan 10, sedangkan X merupakan bilangan bulat positif atau negatif. Sehingga terakhir, ini masih belum pada posisi ini karena masih 0,02. Saya percepat sehingga menjadi terakhir 2/10.000 saya kalikan 10.000, saya bagi dengan 10.000. Ini tentunya akan memberikan angka 2 di sini, dan ini adalah karena pembagi dengan 10.000, jadi dikali dengan 10 pangkat min 4. Jadi sama seperti sebelumnya, kalau saya secara operasional saya memiliki 0,0002, saya tinggal lakukan berapa kali lompatan sehingga saya memperoleh angka A, yaitu angka 2 antara 1 dan 10. Saya lakukan lompatan dari titik koma 1, 2, 3, 4. Namun karena dia merupakan desimal kecil atau angka kecil, maka saya memiliki ada 4 kali lompatan. 2 dikali 10 pangkat min 4. Jadi ini notasi yang kita gunakan untuk menulis angka besar maupun angka kecil untuk mempermudah penulisan. Bayangkan jika kita menulis misalnya 0,00000, banyak sekali nolnya, 751 misalnya. Cukup panjang penulisannya, namun dengan notasi saintifik akan lebih mudah. Saya akan ambil 7,51 di sini. Saya akan lakukan loncatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 7,51 dikali 10 pangkat min 9. Jauh lebih ringkas dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan tulisan 0 yang cukup panjang. Ini ada beberapa latihan mengubah notasi saintifik ke notasi biasa. Saya pikir cukup mudah karena 3,02 dikali 1000, jadi ini 3042. Ini juga sama dengan sebelumnya, itu 0,0002. Beberapa latihan untuk mengubah angka-angka ini dalam notasi saintifik. Jadi silakan dicoba ubah penulisan ini dalam notasi saintifik. Misalnya saya ambil contoh terakhir 12345 Jadi ingat notasinya adalah A dikali 10 pangkat X, di mana A lagi-lagi adalah sebuah angka yang berada pada 1 dan 10, sehingga di sini
Saya akan tuliskan 1,2345 dikali 10 pangkat kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ini beberapa latihan, silahkan dicoba juga. Hard disk eksternal, kapasitas 512 GB, nyatakan dalam bytes. Ada konversi yang diberikan. Diameter virus COVID adalah 0,0 sekian 1 meter, nyatakan dalam tulisan saintifik, dan ini diubah dalam bentuk notasi penulisan biasa. Nah, berikut yang penting untuk diperhatikan adalah operasi aritmatika. Dalam hal ini perkalian dan pembagian dan penjumlahan dan pengurangan untuk angka-angka yang melibatkan notasi saintifik. Jadi hati-hati dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan. Untuk kasus yang pertama, kita lihat 3 kali 10 pangkat 6 ditambah 5 kali 10 pangkat 2. Jadi perhatikan, kita tidak bisa serta-merta menambahkan angka ini menjadi 10 pangkat 8 atau dikalikan 10 pangkat 12 atau apapun angka yang kalian pikirkan. Sebelum melakukan itu, kita perlu menjabarkan kembali dalam notasi biasa sebelum melakukan penjumlahan. Jadi 3 kali 6 itu 3 juta, 5 kali 2 adalah 500, kita jumlahkan menjadi angka ini dan kita ubah kembali dalam notasi saintifik. Karena koma ada di 3, kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6, 10 pangkat 6. Itu cara pertama. Kita kembali menjabarkan dalam bentuk biasa, notasi yang kita dengan tulisan angka biasa, lalu kita kembalikan ke dalam notasi saintifik dalam hasil akhir. Contoh kedua juga sama, 4,6,9 dikurang 5,8 tidak serta-merta dapat melakukan operasi karena memiliki ekor yang berbeda, 1,9, 1,8. Cara pertama yang seperti sebelumnya, kita jabarkan di sini dalam notasi yang biasa, lalu kita lakukan pengurangan seperti biasa, dan kita ubah menjadi notasi saintifik. Ini cara pertama. Cara kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan operasi penjumlahan langsung? Tadi di sini kita lihat memiliki ekor yang berbeda, 10 pangkat 6 dan 10 pangkat 2. Cara yang kedua yang kita lakukan adalah kita mengubah 10 pangkat 6, 10 pangkat 6. Jadi, pertama kita mengubah 5 kali 10 pangkat 2, kita berubah menjadi berapa dikali 10 pangkat 6. Supaya operasi penjumlahan dapat dilakukan. Nah, untuk itu tentunya kita dapat menggunakan teknik yang sebelumnya, kita dibagi 10 pangkat 4, jadi makanya di sini menjadi 0,0005. Nah, saat ekor ini memiliki pangkat yang sama, barulah kita dapat melakukan penjumlahan aljabar untuk angka yang ada di sini. Sehingga kita memperoleh hasil akhir yang sama. Berikutnya juga sama, 5 kali 10 pangkat 8 harus saya ubah dulu menjadi berapa dikali 10 pangkat 9. Telah 0,5 sehingga memiliki pangkat yang sama di sini. Baru angka di depan ini dapat saya lakukan operasi aritmatika seperti biasa. Jadi syarat utama untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan dari dua buah bilangan adalah jika saya memiliki A
dikali 10 pangkat X ditambah atau kurang B dikali 10 pangkat Y dapat terjadi, saya langsung dapat melakukan operasi pada A dan B jika pangkat X dan pangkat Y adalah bilangan yang sama. Jadi jika beda, tidak dapat dilakukan operasi, harus diubah dulu menjadi pangkat yang sama. Ini notasi operasi matematika untuk pengurangan dalam notasi saintifik. Berikutnya, kita lakukan sedikit bahasan terkait dengan perkalian pembagian. Sedikit lebih sederhana, di sini juga dapat dilakukan dua pendekatan. 6 kali pangkat 2 dikali 4 pangkat 5. Pendekatan pertama, dijabarkan terlebih dahulu 600 dan 400.000 dikalikan dan diubah menjadi bentuk atau notasi saintifik. Demikian juga dengan contoh kedua, diubah dahulu menjadi notasi biasa, penulisan biasa, dilakukan operasi pembagian, diubah menjadi notasi saintifik. Cara kedua, dalam perkalian kita bisa langsung mengalihkan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 5, perkalian akan ditambahkan pangkatnya sehingga menjadi 10 pangkat 2 tambah 5 atau 10 pangkat 7. Kita kalikan dua angka di depan ini, 6 kali 4, sehingga mendapatkan 24 kali 10 pangkat 7 diubah dalam saintifik 2,4 10 pangkat 8. Demikian pula dengan contoh kedua, lakukan operasi pembagian 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 5. Nah, dibagi jadi pangkat dikurangkan sehingga jadi 10 pangkat 3 di sini, dan operasi juga pembagian langsung 4,2 dibagi 8,4 sehingga kita peroleh 5 kali 10 pangkat 2. Beberapa latihan dapat kalian kerjakan untuk melancarkan operasi aritmatika yang melibatkan notasi saintifik. Dua pendekatan tadi dengan langsung dijabarkan dalam notasi biasa terlebih dahulu atau langsung melakukan operasi menyamakan pangkat di belakang. Kita masuk dalam bagian berikut terkait dengan perspektif angka. Jadi angka itu sebetulnya akan tentunya melekat dalam sebuah konteks. Apakah itu tadi depan kita bicara tentang anggaran belanja negara untuk Indonesia, apakah itu terkait dengan ukuran virus, apakah itu terkait dengan jarak dari bumi ke matahari, apakah jumlah populasi di dunia, dan sebagainya. Jadi ada konteks yang melekat dalam angka yang kita bicarakan. Di sini kita melihat perspektif angka dalam tiga kategori. Pertama, kita melihat penggunaan angka untuk melakukan estimasi. Kedua, tentunya dalam aspek perbandingan. Dan ketiga, dengan skala. Kita lihat satu persatu. Estimasi. Apa itu estimasi dan kenapa kita melakukan estimasi? Jadi estimasi biasanya kita lakukan jika kita tidak memiliki rincian informasi untuk melakukan sebuah perhitungan secara detail, dan juga mungkin kita tidak memerlukan perhitungan yang rinci dari sebuah konteks atau sebuah masalah yang kita hadapi. Di dua hal itu maka kita melakukan estimasi. Jadi apa yang terlibat atau apa yang perlu kita perhatikan dalam sebuah estimasi? Tentunya estimasi itu sebuah perkiraan. Kita tidak memiliki sebuah angka yang tepat karena tentunya tidak bisa terjadi karena pertama kita tidak memiliki informasi yang cukup,
untuk melakukan perhitungan secara eksak. Yang kedua, kita tidak memerlukan itu. Kita memerlukan sebuah asumsi tentunya dalam melakukan sebuah estimasi. Jadi asumsi apa yang kita perlu pikirkan atau kita perlu sampaikan dalam melakukan sebuah estimasi. Tanpa asumsi, maka tidak bisa melakukan perkiraan atau estimasi. Dan pastinya karena tidak ada nilai yang tepat atau satu nilai yang kita cari, kita dapat memberikan estimasi dalam sebuah rentang nilai. Misalnya, antara 5 sampai 10. Berapa jumlah penduduk dunia? Misalnya kira-kira antara 6 sampai 7 miliar. Kita tidak tahu persis berapa, tapi kita memberikan sebuah rentang nilai. Dan juga terlibat dalam aspek estimasi adalah order magnitudo. Seberapa besar, order of magnitude. Skala jutaan dan skala miliar itu berbeda. Misalnya kita ingin membanding atau melihat atau mencoba melakukan perkiraan terhadap harga jual sebuah mobil sport, misalnya mobil Ferrari. Berapa ya harga jual mobil Ferrari? Kita nggak punya gambaran, tapi kita bisa memperkirakan, oh mungkin dalam skala miliar atau dalam puluhan miliar. Kita mungkin tidak, kita tahu pasti tidak mungkin mobil sport Ferrari masuk di Indonesia dijual dengan harga ratusan juta. Jadi itu maksud saya terkait dengan order magnitudo. Mungkin dijual dalam angka belasan atau mungkin puluhan miliar, tapi tidak dijual dalam kisaran atau besaran puluhan atau ratusan juta. Karena berbeda skalanya, berbeda order magnitudo. Nah, ini beberapa hal yang cukup menarik sebetulnya. Kita melihat ada beberapa statement di sini, pertanyaan, misalnya berapa tinggi gedung B UPJ? Lalu kedua, berapa jumlah siswa kelas 12 di Tangerang Selatan? Berapa jumlah penduduk di Indonesia? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita jadikan contoh untuk melakukan estimasi. Misalnya kita ingin melakukan estimasi terhadap gedung B UPJ. Apa yang kita perlu sediakan informasi yang kita ketahui atau asumsi yang kita miliki atau kita gunakan. Jadi kita tahu pasti fakta misalnya. Secara fakta, ada berapa lantai gedung B? Ini bisa dicari. Asumsi. Bisa asumsi, bisa fakta. Misalnya kita melakukan asumsi tinggi per lantai adalah misalnya sekian meter. Ini bisa juga menjadi fakta karena kita bisa mengukur secara konkret ya, dari bawah satu lantai, ketinggian satu lantai, misalnya kalian pergi ke lantai 3 dan kalian ukur dari lantai ke langit-langit berapa tingginya. Lalu ada lagi aspek tinggi konkors. Berapa yang kalian estimasikan atau kalian asumsikan untuk tinggi ruang yang ada di konkors. Jadi beberapa hal ini dapat dikombinasikan untuk menghitung atau melakukan estimasi terhadap gedung B. Jadi kalau kita gambar, misalnya kira-kira gedung B seperti ini dari depan, ya ada bagian di sini adalah konkors, lalu ada lantai-lantai, berapa ketinggian per lantai. Lalu misalnya di lantai 9, yang teratas, ada crown seperti ini misalnya. Sampai mana kita mengukurnya? Apakah sampai titik crown ini atau tidak? Jadi semua hal ini perlu disampaikan atau dinyatakan dalam asumsi yang ada untuk menghitung berapa
ketinggian gedung B yang tentunya diukur dari dasar ya, dari dasar begitu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita ingin misalnya menghitung berapa ya jumlah siswa kelas 12 yang bersekolah di Tangerang Selatan. Jadi, untuk menghitung itu, kita memiliki beberapa asumsi atau beberapa hal yang perlu kita tuliskan sebagai asumsi dasar. Pertama, pastinya kita perlu menghitung atau memberikan asumsi berapa jumlah siswa per kelas. Apakah sama di tiap kelas, di tiap sekolah, dan di tiap jenjang misalnya. Di sekolah SMA XXX, jumlah siswa per kelas di kelas 12 mungkin berbeda dengan jumlah siswa di kelas 11 di sekolah yang sama. Apalagi kita bicara misalnya dengan jumlah siswa di kelas 12 di sekolah XXX, berbeda pastinya dengan jumlah siswa per kelas di sekolah YYY. Jadi ini kita perlu memberikan sebuah asumsi dasar. Berapa jumlah siswa per kelas? Apakah kita lakukan sebuah rata-rata dari beberapa sekolah kita ambil, sebagainya. Ini perlu disampaikan dalam sebuah perhitungan yang melibatkan estimasi. Setelah kita melakukan asumsi jumlah siswa per kelas, kita perlu juga melihat berapa jumlah kelas per sekolah. Jadi tentunya lagi-lagi berbeda. Sekolah yang besar mungkin satu level, satu kelas 12 itu memiliki 8 paralel, misalnya 4 IPA dan 4 IPS. Atau mungkin sekolah lebih kecil hanya memiliki 2 kelas, 2 paralel, 1 IPA, 1 IPS. Jadi ini juga mempengaruhi berapa jumlah kelas per sekolah di jenjang yang sama, di level yang sama. Dan dikalikan oleh jumlah sekolah pastinya. Jumlah sekolah, kita dapat melihat ini, misalnya mencari data di internet, dari Diknas Tangerang Selatan, ya kan, atau di provinsi juga dapat melihat berapa ya jumlah sekolah SMA dan sederajat yang ada di Tangerang Selatan. Ini semua akan diramu sehingga kita akan memperoleh estimasi jumlah siswa. Perhatikan, ini akan sangat bergantung pada berapa jumlah siswa per kelas yang kita asumsikan dan berapa jumlah kelas per sekolah yang kita asumsikan. Jumlah sekolah kurang lebih merupakan data yang dapat kita peroleh dengan penelusuran di internet. Jadi ini contoh terkait dengan estimasi. Segmen kedua yang kita bahas adalah perspektif angka dalam kaitan dengan perbandingan. Jadi kita tentunya memiliki sebuah nilai yang dapat kita peroleh dari berbagai aspek. Tadi misalnya jarak dari bumi ke matahari, jumlah populasi di dunia, anggaran belanja negara Indonesia yang sebesar 1.000 sekian triliun, ukuran virus corona yang ada dalam skala atau order magnitudo mikrometer. Kita ingin mencoba memahami nilai itu, makna nilai tersebut, dengan membandingkannya dengan nilai yang mudah dipahami. Contoh yang tadi sudah kita lihat di awal terkait dengan virus corona. Saya sampaikan, virus corona memiliki dimensi, kalau tidak salah, adalah 0,5 mikrometer. Tentunya skala ini sangat sulit dipahami. Bagaimana kita bisa memahami mikrometer? 1 mikron itu seperti apa? Yang tadi saya sampaikan adalah lihat penggaris kita dan lihat skala terkecil yang kita miliki, yaitu 1 mm. Jadi misalnya, saya akan gambar rentang ini misalnya 1 mm, tentunya diperbesar supaya mudah untuk dibaca. Misalnya rentang 1 mm. 1 mikron artinya saya membagi
rentang 1 mm ini menjadi 1000 bagian sama besar. Jadi bayangkan 1 mm yang ada di penggaris Anda dibagilah menjadi 1000 bagian sama besar, itulah 1 mikron. Jadi dengan itu kita dapat memahami seberapa kecil ukuran dari virus corona tersebut. Di sini kita misalnya melihat bagaimana ya membayangkan uang sejumlah 1 triliun misalnya, uang yang sangat besar. Kalau kita melihat uang misalnya 10 juta itu sudah cukup besar, sudah cukup banyak. Tapi bagaimana dengan 1 triliun? Seperti apa ya kita bayangkan uang sebanyak 1 triliun? Energi misalnya. AC sekarang sangat ekonomis, kita misalnya memiliki sebuah AC setengah PK. Berapa energi yang diperlukan untuk menjalankan AC setengah PK selama 8 jam? Ini adalah sebuah tentu hitungan yang dapat dilakukan, namun besaran energi yang dihasilkan itu sebuah besaran yang cukup abstrak. Kita tidak punya gambaran seberapa besar energi yang digunakan oleh AC setengah PK selama 8 jam. Jadi, misalnya kita ingin membandingkan uang 1 triliun. Bagaimana membayangkan uang 1 triliun? Jadi mungkin paling mudah kita melihat kalau kita punya setumpuk uang 100.000 pecahan 100.000 rupiah, kalau saya susun dalam sebuah ruangan tertentu, kita bisa bertanya, berapa dimensi ruangan tersebut untuk dengan menyimpan pecahan 100.000 rupiah yang kita susun secara rapi. Saya gambar seperti ini, misalnya tumpukan uang 100.000 yang ada di sini. Dan tentunya banyak sekali, seperti kita menyusun batu bata untuk menyusun rumah. Berapa dimensi ruangan di mana kita menyimpan uang pecahan 100.000 rupiah sehingga kita memiliki uang sebesar 1 triliun rupiah. Jadi satu cara untuk membandingkan, untuk melihat seberapa besar uang 1 triliun tersebut dalam konteks pemahaman kita yang cukup terbatas untuk dalam hal ini angka yang besar ya, untuk angka yang besar. Contoh kedua, AC setengah PK yang digunakan selama 8 jam. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu ketahui dulu, dan ini dapat dilakukan dengan penelusuran di internet. Misalnya, kita perlu mencari 1 PK itu kira-kira berapa watt ya. Inilah satuan daya. Silakan ditelusuri di internet, sangat mudah untuk dicari. Dan waktu kita menghitung energi, kita hanya mengalihkan, ini setengah PK ya, bukan 1 PK ya, setengah PK atau sama saja 1 PK. Jadi kalau kita sudah memiliki berapa konversi setengah PK atau 1 PK dalam watt, saya hanya mengalihkan angka tersebut dalam penggunaan 8 jam. Penggunaan 8 jam. Sehingga saya memperoleh energi di sini. Namun lagi-lagi ini sebuah angka yang abstrak. Kita dapat memiliki sebuah angka 10.000 kah, 50.000 kah, berapapun angka itu, kita memiliki sebuah angka di sini. Namun kita tidak punya gambaran atau pemahaman yang lebih konkret seberapa besar ya ini tersebut. Untuk itu misalnya saya ingin membandingkan dengan makanan. Misalnya saya mempunyai coklat Snickers yang kita tahu juga dari perusahaan internet,
satu batang Snickers itu memiliki energi 280 kalori. Artinya jika satu Snickers saya makan dan tubuh kita adalah tubuh yang sangat efisien, 100% efisien, jadi akan mengubah energi dari Snickers ini menjadi 280 kalori. Saya dapat membandingkan besaran kalori ini, energi yang saya peroleh dari makan sebuah Snickers, saya akan bandingkan dengan energi yang diperlukan untuk menjalankan AC selama 8 jam. AC setengah PK selama 8 jam. Jadi saya dapat menghitung berapa banyak Snickers yang saya makan untuk menghasilkan, untuk sama nilai energinya, untuk menjalankan AC setengah PK selama 8 jam. Jadi ini sebuah gambaran untuk membandingkan nilai yang kita ukur, energi AC setengah PK selama 8 jam, tapi kita membandingkan dengan nilai yang lebih mudah kita pahami secara konkret, yaitu berapa banyak batang Snickers yang kita makan yang energinya setara dengan energi AC tersebut. Ini juga dalam perbandingan, konteks perbandingan dapat dilihat untuk latihan, berangkat ke kampus jarak 20 km selama 1 jam. Kita ingin tanya kalau siput ikut rute yang sama dari rumah kalian pergi ke kampus, berapa lama waktu yang diperlukan oleh siput tersebut dengan kecepatan diberikan di sini 12,2 meter per jam. Ini hanya untuk latihan saja, untuk memberikan sebuah wawasan yang lebih lebar terkait dengan perspektif angka, khususnya dalam hal ini untuk perbandingan. Yang terakhir adalah kita dapat melihat angka tentunya dalam konteks skala. Skala kita dapat menyatakan secara verbal, artinya dalam peta misalnya kita dapat sampaikan 1 cm mewakili 1 km misalnya, seperti itu. Kita dapat tuliskan juga dalam rasio, untuk konteks yang sama, 1 cm mewakili 1 km, kita dapat tuliskan dalam 1/100.000 dalam penulisan rasio. Atau juga kita dapat nyatakan dalam bentuk grafis. Ini adalah bagian screenshot dari Google Map. Ini adalah kampus UPJ, dan ini adalah Jaya Youth Town, dan ini adalah Indomaret. Perhatikan di sini untuk setiap peta atau grafik yang digunakan untuk menggambarkan skala, ada skala yang digunakan di sini. Artinya jarak itu setara dengan 50 meter. Jadi tinggal menghitung atau mengukur dengan penggaris atau apapun itu, jarak serentang itu yang diberikan di sini memiliki nilai 50 meter. Di sini juga sama, kita lihat cuma dalam skala yang lebih kecil. Sekarang dilihat di sini adalah panjang yang kira-kira diberikan di sini setara dengan 200 meter. Sedangkan yang sebelumnya panjang yang sama diberikan oleh 50 meter. Jadi ini adalah bagian dari skala. Bagaimana menyatakan panjang yang merepresentasikan sebuah jarak sebenarnya dalam sebuah peta di sini. Sebuah peta, saya gunakan Google Map di sini untuk menggambarkan jarak. Jadi kita bisa bertanya, berapa ya jarak UPJ ke Bintaro Exchange Mall? Jalan yang mana kita tempuh? Kalau kita keluar di sini, misalnya kita keluar mengikuti jalan seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan mengikuti jarak yang ada di sini, berapa jarak dari UPJ ke Bintaro Exchange Mall?
Ini beberapa latihan terkait dengan perspektif angka, terkait dengan skala, bagaimana menyatakan 1 sentimeter 200 meter, sebagainya. Ini mudah-mudahan menambah wawasan kita terkait dengan angka yang dapat digunakan dalam 3 perspektif berbeda. Pertama dengan estimasi, kedua perbandingan, yang ketiga itu dengan skala. Jadi kita stop di sini untuk pertemuan kita untuk mata kuliah Daslog di minggu 13. Terima kasih.